Oke, sudah mulai. Halo, nama saya Satria. Nama lengkap saya Dwi Satria Pamungkas dengan NIM 2213064. Kelas SIB 4J, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Analisis Visual Data. Dan judul video ini berkenaan dengan kenaikan harga rokok di 2018 sampai 2022. Elvis Presley King. Oke. Video ini akan kontroversial jika Anda tidak menonton sampai habis. Jadi, tonton sampai habis. Benar-benar habis. Oke, kalian tahu kenapa harga rokok naik secara pelan-pelan tapi pasti? Terutama di Kalimantan. Karena Kalimantan merupakan pemasok terbesar konsumen se-Indonesia untuk pembelian rokok atau tembakau. Bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Sumatera. Itu hanya tempat memproduksi, terutama Jawa. Banyak rokok-rokok diproduksi di Pulau Jawa sana. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Kalimantan mempunyai tempat yang bernama Ibu Kota, IKN. Dan Kalimantan penyumbang cukai terbanyak di Indonesia. Faktanya juga, Kalimantan rokok ilegal beredar marak diperjualbelikan di kota Kalimantan. Salah satu rokok yang bungkusnya tanpa dilengkapi pita cukai, yakni merek tertentu yang saya tidak bisa sebutkan apa merek-mereknya, tapi ya, rokok filter ini berasal dari negara tetangga, ya masih diduga sih, yaitu Malaysia. Bahkan rokok tersebut dijual bebas di warung-warung kaki lima pinggir jalan. Maka dari itu, demi kita tidak kehilangan pemasukan dari cukai, pemerintahan merazia beberapa toko untuk memastikan di toko tersebut tidak ada beredar rokok ilegal. Tahu kan kenapa? Buat pemasukan negara. Dan kalian tahu apa? Yang paling mengejutkan dari semua hal yang saya sampaikan tentang rokok di Kalimantan ke kalian semua, itu adalah kebohongan. Yang saya karang begitu saja. Dan gilanya sebagian besar dari kalian yang mendengarkan video ini mungkin percaya begitu saja. Mungkin. Kenapa kalian percaya semua? Karena kombinasi pilihan kata diksi, artikulasi, kemampuan persuasi, dan penguasaan materi. Ya, saya bisa bilang begitu ke teman-teman semua, jika seorang storyteller bisa menguasai semua hal yang saya sebutkan tadi. Bayangkan jika apapun wadahnya, tempatnya, orang itu akan bisa menjadi sangat bahaya. Itulah kenapa Steve Jobs pernah berkata, makhluk yang paling kuat
di dunia ini adalah storyteller. Semakin hebat seorang storyteller atau public speaker, maka semakin kuat pengaruh ceritanya kepada orang lain. Dan ketika pengaruh cerita itu semakin besar, maka semakin besar pula dampak yang bisa dihasilkan buat hidup orang lain. Ya, storyteller bisa menjadi malaikat penyelamatmu atau setan yang bakal menghancurkan hidupmu. Oke, kembali ke judul kita, kenaikan harga rokok 2018 sampai 2020. Di sini saya akan mengambil data dari World BPS, Badan Pusat Badan Pusat Statistik. Dari data tersebut ada 90 kota yang terdata. Tapi saya hanya filter 6 kota di Kalimantan. Seperti Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan yang terakhir Tarakan. Ada 6 kota. Kenapa Kalimantan? Ada 2. Kalimantan Timur ada 2 saya ambil sampelnya, Balikpapan dengan Samarinda. Ya, simpelnya 2 kota itu cukup besar di Kalimantan Timur, yang sedikit berpengaruh, bukan sedikit sih, banyak berpengaruh di Kalimantan Timur. Oke, di sini saya akan menjelaskan detailnya. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan pada indeks harga tembakau di beberapa kota di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana cerita ini berkembang. Terutama nanti saya akan menjelaskan sedikit detail untuk kota Palangkaraya yang mengalami kenaikan harga lebih tinggi. Sebelumnya saya akan memperlihatkan tabelnya. Dan ada chart yang saya buat. Di situ kenaikan Palangkaraya sangat tinggi dan sangat signifikan. Dan nanti kita akan membahas kenapa kok bisa Palangkaraya mengalami kenaikan lebih tinggi. Kita bahas dari kota Pontianak dulu. Kota Pontianak mengalami kenaikan harga tembakau yang stabil. Sepanjang tahun 2022 dimulai dari indeks harga 120,79 pada bulan Januari. Harga terus meningkat setiap bulan hingga mencapai 133,95 pada bulan Desember. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan harga besar 13,19 poin selama setahun. Oke, lanjut ke 2. Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya mencatat kenaikan harga tertinggi di antara semua kota di dalam data ini pada bulan Januari. Kota ini indeks harga dimulai dari 139,82 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 144,62 pada bulan Desember. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,8 poin. Tingginya permintaan tembakau dan biaya distribusi yang meningkat menjadi beberapa faktor utama mendorong kenaikan harga di kota ini. Next kita punya kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin menunjukkan pola harga yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi dari Januari hingga Desember. Indeks harga hampir tidak berubah signifikan. Adanya peningkatan tiba-tiba di bulan Juni hingga mencapai 133,21
bertahan sampai akhir tahun, yaitu bulan Desember. Oke, lanjut kita ada kota Balikpapan. Di kota Balikpapan, indeks harga tembakau juga mengalami kenaikan yang signifikan, mulai dari 121,42 di bulan Januari. Harga terus naik hingga 131,75 pada bulan Desember. Peningkatan ini sebesar 10,33 poin. Dalam setahun menunjukkan adanya perubahan dalam biaya produksi atau distribusi. Oke, kita punya kota Samarinda menunjukkan kenaikan harga yang cukup teratur dari 115,22 di bulan Januari hingga 125,26 di bulan Desember, mencerminkan peningkatan sebesar 10,04 poin. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan biaya produksi dan distribusi tembakau di wilayah tersebut. Oke, kita ada kota terakhir, yaitu kota Tarakan. Kota Tarakan memiliki pola kenaikan harga relatif moderat, dimulai dari indeks harga 113,32 di bulan Januari. Harga naik menjadi 118,76 di bulan Desember, peningkatan sebesar 5,44 poin. Ini menunjukkan ada kenaikan harga yang cukup terkontrol sepanjang tahunnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi di mana mengapa kota Palangkaraya mengalami kenaikan harga lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang membuat kota Palangkaraya mengalami kenaikan harga tembakau atau rokok yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain. Yaitu ada pertama, permintaan yang tinggi. Palangkaraya memungkinkan memiliki permintaan tembakau yang lebih tinggi sehingga menimbulkan tekanan pada harga. Di situ kemungkinan wilayah Palangkaraya, kemungkinan di daerah-daerah terpencilnya atau di kotanya saja sudah besar wilayahnya. Oke, masuk ke kedua, biaya distribusi. Meningkatkan biaya distribusi yang lebih tinggi di daerah tersebut dapat menyebabkan harga tembakau meningkat. Sudah pasti tetap meningkat ya harganya, karena di situ keperluannya aja sudah banyak, apalagi biaya distribusinya pasti mengikuti permintaan. Oke, ada yang ketiga, keterbatasan pasokan. Jika pasokan tembakau di Palangkaraya lebih terbatas dibandingkan dengan kota lain, hal ini juga menyebabkan kenaikan harga yang lebih besar karena tidak memungkinkan barang-barang masuk atau harus tertahan di mana. Jadi keterbatasan pasokan itu jadi pengaruh besar juga untuk di kota Palangkaraya. Oke, masuk ke keempat, yang terakhir, kebijakan lokal. Adanya kebijakan lokal mempengaruhi harga tembakau, seperti pajak tambahan atau regulasi ketat juga bisa menjadi faktor penyebab kenaikan harga yang lebih tinggi. Dari sini kita sudah tahu dari awal tingginya permintaan, biaya distribusi, keterbatasan pasokan. Pastinya kebijakan lokal itu sudah berpengaruh besar, apalagi pemerintahnya di sana, untuk membatasi atau mengurangi
bukan pemasukan sih, lebih tepatnya pengurangan pengguna rokok di Palangkaraya. Oke, kita lanjut. Secara keseluruhan, kenaikan harga tembakau berbagai kota di Indonesia pada tahun 2022, terutama di Kalimantan yang saya sebutkan tadi, dinamika ekonomi kompleks yang melibatkan faktor permintaan, distribusi, dan kebijakan lokal. Kota Palangkaraya menonjol dengan kenaikan harga tertinggi, menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk mengalami penyebab spesifik di balik tren ini. Oke, sampai sini saja video ini menjelaskan tentang analisis dan representasi dalam visualisasi data. Dan video untuk awal itu hanya karangan yang saya buat untuk memasukkan pembahasan storytelling. Video ini terinspirasi dari video YouTube dari channel Ferry Irwandi. Beberapa saya ambil referensi dari situ karena tema saya hampir mirip dengan video beliau. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, atau kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Dwi Satria, undur diri.